Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kitab Risalatus Shiyam kita. Kalau kemarin kita sudah membahas bab at-taqwa thamaratus shiyamil 'uzma, bahwa takwa itu adalah puncak dari intisari tujuan ibadah puasa. Maka hari ini kita akan membahas bab fadhailus shiyam, keutamaan puasa. As-shiyam lahu fadhailun katsirah. Puasa itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang lumayan banyak sekali. Arsyadana ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita mengenai masalah keutamaan puasa. Nadhkuru jumlatan minha. Kita akan membahasnya sedikit saja, karena yang dibahas di kitab ini tentunya tidak semuanya, mengingat nanti masih ada bab-bab selanjutnya, termasuk syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, rukunnya puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan sampai nanti ada zakat fitrah, kemudian bagaimana menghidupkan malam hari raya dan lain sebagainya. Oleh karena itu mu'allif di sini hanya menyebutkan beberapa di antaranya saja. Al-awwal, faidah yang pertama, fadilah yang pertama adalah takfirudz dzunub wal khotoya, bahwa puasa itu bisa melebur dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini kesempatan kita, apabila satu tahun sebelum ini kita banyak kesalahan, kita banyak hal-hal yang kita tinggalkan, banyak maksiat yang kita kerjakan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita itu, untuk menghapus segala maksiat yang kita lakukan, sehingga kita harapkan nanti ketika Ramadan pergi, dosa kita juga pergi. Kemudian setahun selanjutnya kita berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi walaupun kita berusaha untuk memperbaiki diri sekalipun, tetap al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya kelupaan. Jadi kita mungkin kadang bertekad untuk berbuat sebaik mungkin, bisa jadi tetap ada kesalahan-kesalahan. Nah, puasa di tahun depan itu akan meleburnya kembali. Begitu terus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan rawi Abu Hurairah. Kalau dalam kitab Bukhari, Sahihul Bukhari, kita bisa mendapatkannya di juz 1 halaman 22. Kemudian kalau di kitabnya Imam Muslim, kita bisa mengambilnya dari kitab Sahihul Muslim juz 1 halaman 325. Jadi ini hadisnya sahih ya, muttafaq alaih. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun, tidak peduli apakah dia ahli ibadah ataukah dia ahli maksiat, seburuk apapun keadaan kita, sebaik apapun keadaan kita, apabila kita
Shoma Ramadan, kita melakukan puasa Ramadan, dan melakukannya itu imanan wahtisaban, percaya kepada Allah, percaya bahwa perintah Allah yang berupa puasa ini memang benar-benar membawa maslahat, percaya bahwa Allah itu memang benar-benar sayang kepada hambanya, dan juga wahtisaban, hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya itu akan diampuni oleh Allah. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Ya, ini maksudnya, bahwa Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Apabila kita punya dosa-dosa, nah ini saatnya di bulan Ramadan, ini adalah saat yang tepat untuk kita melebur, menghapus kesalahan-kesalahan kita itu. Itu fadilah yang pertama. Adapun fadilah ats-tsani, fadilah yang kedua, itu adalah raf'ud darajat wa mudha'afah al-mathubat, yaitu mengangkat derajat dan melipat gandakan pahala. Kita ini kan makhluk yang lemah nih. Kita untuk kadang jamaah 5 waktu sulit, jangankan jamaah, kadang sholat 5 waktu sulit, mau sedekah males, mikir-mikir dulu. Kamu itu kan bisa bekerja, kenapa harus minta-minta? Nah, kadang kita kan begitu. Terus kita nih kadang itu melakukan maksiat itu gampang sekali, ngerasani orang, ngeribain orang, itu sudah seolah-olah menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, kita yang lemah ini mempunyai kesempatan untuk mengangkat derajat kita dan melipat gandakan pahala kita. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan Bani Adam itu saking rahmatnya Allah, setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia itu ditingkat-tingkatkan oleh Allah pahalanya. Al-hasanatu asyratu amthaliha ila sab'imi'ah dhif. Saking rahmatnya Allah, kita itu ketika melakukan kebaikan satu saja, itu pahalanya akan ditingkat-tingkatkan oleh Allah, bahkan sampai kadang sampai 10 kali tingkatan, bahkan bisa jadi sampai 700 tingkatan, dan bahkan sampai kadang tidak terhingga. Ini di bulan-bulan biasa karena saking rahmatnya Allah. Tapi qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi bahwa hal itu hanya berlaku di selain bulan Ramadan, illa shaum, kecuali puasa. Karena apa? Karena fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita pagi, siang tidak puasa, pura-pura puasa, orang kan nggak tahu tuh. Pura-pura lemes saja, orang kan nggak tahu. Atau kita tidur saja, orang kan nggak tahu. Nah, nanti makan di belakang kan orang nggak tahu juga. Oleh karena itu dikatakan bahwa asyamuli, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah. Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu wa ana ajzi bih, dan oleh karena itu Allah sendirilah yang langsung melipat gandakan pahala dari puasa tersebut. Kalau amalan-amalan lain selain puasa itu yang mencatat pahalanya itu para malaikat, ada namanya malaikat raqib atid, itu mencatat tuh. Tapi khusus untuk puasa itu Allah sendiri yang mencatat pahalanya.
Karena apa? Karena orang puasa itu yad'u tu'amahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang puasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan hubungan suami istri, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu dilaksanakan karena Allah. Oleh karena itu Allah sendiri yang akan membalasnya, yang akan menulisnya. Sehingga apa? Ketika yang menulis Allah sendiri, yang membalas Allah sendiri, maka lipatan 10, lipatan 700 tadi tidak berlaku, akan bertingkat sampai banyak sekali yang kita tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu, fadilah dari puasa yang kedua adalah dengan puasa itu Allah akan mengangkat derajat orang yang puasa, dan Allah akan melipat gandakan pahala orang yang puasa itu sampai pada tingkatan yang tidak terpikirkan oleh kita. Ini hebatnya puasa. Itu fadilah yang kedua ya, fadilah puasa yang kedua. Sekarang fadilah puasa yang as-salisah, yang ketiga. Apa fadilahnya puasa yang ketiga? Fadilahnya puasa yang ketiga adalah ikhtisasus shaimina bidukhulil jannah min babir rayyan. Orang-orang yang puasa itu akan kelak nanti di akhirat itu akan mempunyai hak khusus, hak spesial untuk memasuki pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan ini itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Orang-orang yang tidak puasa tidak bisa memasuki pintu ini. Dan tentunya perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa pintu surga itu banyak sekali. Ada yang mengatakan 8, dan itu ada hadisnya bahwa abwabul jannah thamaniyah. Pintu surga itu ada 8. Itu pas ketika Rasulullah bersabda kepada salah satu golongan sahabat. Tapi ketika bersabda pada golongan sahabat yang lain, ditambahi lagi pintu surga itu banyak sekali. Nah, kita lihat dalam hadis-hadis itu ada pintu surga itu yang khusus untuk mereka yang ahli sholat. Kemudian ada pintu surga itu yang khusus untuk mereka yang ahli jihad. Ada pintu surga itu yang khusus untuk mereka yang ahli sedekah. Ada pintu surga itu yang khusus untuk mereka yang ahli tadabbur Al-Quran. Ada pintu surga itu yang khusus bagi mereka-mereka yang mempunyai kecerdasan emosional. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosional itu termasuk orang spesial. Jadi dia tidak sedikit-sedikit marah, itu tidak. Dia akan lebih memilih untuk selalu bersikap bijaksana daripada sedikit-sedikit marah. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya wal 'afina 'anil nas, al-kadzimin al-ghaidz wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan amarah mereka ketika mereka disakiti, dan mereka mudah 'afina 'anil nas, mereka mudah memaafkan manusia. Itu adalah orang-orang yang memiliki emotional quotient atau kecerdasan emosi yang tinggi. Mereka itu nanti di surga akan mempunyai pintu khusus, masuknya lewat pintu itu. Kemudian ada pintu surga itu yang khusus untuk orang-orang yang sukanya taubat. Salah sedikit taubat, salah sedikit taubat. Seperti itu. Ada yang pintu surga itu khusus untuk mereka yang ahli zikir. Di mana-mana zikir, ingat Allah. Di mana-mana zikir, ingat Allah. Di kereta, di jalan, di kantor, di sawah, di kebun, di rumah. Mereka selalu zikir, entah itu diucapkan atau hanya di dalam hati. Itu mereka akan punya pintu khusus nanti di surga. Kemudian ada juga pintu surga itu khusus bagi orang-orang yang ahli ilmu. Mereka sukanya neliti, sukanya membaca, sukanya menulis, sukanya melakukan eksperimen-eksperimen demi untuk
melihat kebesaran Allah. Orang-orang ini akan mempunyai pintu surga khusus. Kemudian ada juga untuk orang yang mempunyai kelapangan hati, mereka selalu ridho dalam keadaan apapun. Mereka tidak mudah mengeluh, mereka tidak mudah gerutu. Wah, orang-orang seperti ini punya pintu khusus itu di surga nanti. Jadi bahagia sekali itu. Kemudian ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang berhaji karena Allah ya, bukan karena manusia ya, bukan karena untuk dipanggil Pak Haji, Bu Haji gitu, bukan. Mereka itu nanti akan punya pintu khusus, termasuk orang-orang yang puasa tadi. Itu mereka akan mempunyai pintu khusus nanti kelak di surga, yaitu pintunya bernama pintu Ar-Rayyan. Kalau orang komplit, mereka juga ahli sholat, juga ahli puasa, emosional, kecerdasan emosionalnya juga tinggi, ahli zikir, ahli ilmu, maka orang-orang yang seperti ini akan didhawuhi oleh Allah untuk silahkan kalian masuk ke pintu surga bagian manapun yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Khusus untuk puasa tadi adalah Ar-Rayyan. Ini pintu ya, teman-teman ya, pintu surga ya. Kalau surga sendiri tingkatannya ada 8. Kalau pintu surga tadi banyak sekali. Tapi kalau surganya sendiri itu ada 8. Apa saja itu? Ada yang namanya surga Firdaus, atau di bahasa Inggris kan menjadi paradise ya, Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga yang penuh dengan taman-taman. Karena Firdaus itu artinya bustan, taman. Jadi asri di situ. Nah, surga Firdaus ini dikhususkan bagi orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Mereka ketika ibadah nggak ingat apa-apa lagi. Ketika mereka ibadah yang fokus, ingatnya hanya ke Allah. Bukan pas saat ibadah kemudian ingat, oh iya saya sedang masak ya, bagaimana kalau masakan saya nanti gosong. Nggak seperti itu. Mereka ketika ibadah tidak kemudian ingat, oh iya saya masih punya cicilan kredit. Ya, enggak seperti itu. Orang-orang yang khusyuk dalam beribadah ini nanti mereka akan masuk surga, bukan pintu surganya ya, surga yang bernama surga Firdaus, atau dalam bahasa Inggrisnya paradise. Kemudian ada surga itu, surga nomor 2 adalah surga Jannatul Aden, atau dalam bahasa Inggrisnya Eden. Ya, ingat ada lia Eden itu ya, dari kata-kata Aden itu. Jannatul Aden, surga Aden. Surga Aden ini bagi siapa? Itu bagi orang-orang yang sosialnya tinggi. Ini teman-teman bisa melihat penjelasannya di surah At-Taubah ayat 72. Kalau Jannatul Firdaus tadi teman-teman bisa melihatnya di surah Al-Kahfi ayat 107. Kemudian ada surga itu yang bernama surga Naim, Jannatun Naim. Jannatun Naim ini khusus bagi mereka yang suka berkhalwat dalam kesendirian, mereka ingat Allah. Nah, ini penjelasannya teman-teman bisa melihat di surah Luqman ayat 8 sampai ayat 9. Kemudian ada surga itu yang bernama Al-Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Nah, surga Jannatul Ma'wa ini keren sekali teman-teman, karena di dalam surga itu, di dalam surga Jannatul Ma'wa ini, itu ada burung-burung hijau. Burung-burung hijau berterbangan, dan burung-burung hijau ini itu menjadi kendaraan bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi Jannatul Ma'wa ini khusus bagi orang-orang yang mati syahid. Mereka punya kendaraan nanti tuh di surga. Kendaraannya adalah burung-burung hijau tadi. Keren kan? Nah, kita tentunya ingat teman-teman, mati syahid itu kan macam-macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirah. Termasuk orang yang ikut perang fisabilillah itu juga termasuk syahid. Kemudian orang yang menuntut ilmu kemudian meninggal itu juga termasuk syahid. Kemudian orang yang meninggalnya karena misalnya gempa itu pun juga termasuk syahid, syahid dunia. Nah, orang-orang yang mati syahid, para syuhada itu, mereka itu nanti di akhirat akan masuk ke namanya Jannatul Ma'wa, atau surga Al-Ma'wa. Ini teman-teman bisa melihat keterangannya di surah An-Nazi'at ayat 40.
Kemudian ada surga itu, surga kelima, itu namanya Darussalam. Surga Darussalam ini khusus bagi mereka-mereka yang suka berpikir. Ketika mendengar berita, mereka tidak langsung percaya, mereka tidak mudah kemakan hoax, teman-teman, tidak mudah kemakan hoax. Ada berita tentang tokoh A di media sosial, bahwa si A ini begini-begini, si B ini begini-begini, si C ini begini-begini, mereka nggak mudah percaya itu. Jadi mereka nggak menjadi sasaran politik motif media sosial, karena media sosial itu bahaya sekali ya. Kalau teman-teman lihat kemarin di podcastnya Om Deddy Corbuzier di Close the Door, ketika menghadirkan tamu dari mantan napiter, narapidana teroris, itu mereka menjelaskan ternyata kebanyakan orang-orang yang menjadi teroris itu berasalnya mengikuti kajian-kajian yang ada di media sosial. Nah, ini kita harus hati-hati itu teman-teman, harus hati-hati. Kan kita sering banyak lihat itu di media sosial memberitakan seperti ini. Ada videonya, tapi kadang videonya diedit atau dipotong atau dibuat sesuai keinginan. Nah, itu orang-orang yang suka berpikir itu tidak akan mudah terjebak di situ. Mereka akan cek dan cross check duluan, dan orang-orang yang seperti ini nanti mereka ketika wafat di akhirat, mereka itu akan mempunyai surga khusus, namanya surga Darussalam. Bukan Brunei Darussalam, bukan ya, tapi surga Darussalam. Ini penjelasannya teman-teman bisa melihat di surah Yunus ayat 25. Nah, kemudian jenis surga yang keenam adalah surga Darul Muqamah. Apa itu surga Darul Muqamah? Darul Muqamah itu adalah surga yang khusus bagi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Diberi nikmat Allah sedikit, berterima kasih. Diberi nikmat sedikit, berterima kasih. Apalagi banyak, berterima kasih sekali. Dan dibantu orang, dia akan berterima kasih kepada orang. Dia diberi hadiah orang, dia akan berterima kasih kepada orang. Ditolong orang, dia akan berterima kasih kepada orang. Jadi intinya Darul Muqamah ini adalah surga bagi orang-orang yang mereka pandai berterima kasih. Ya kan, di dalam Al-Quran kan ada ada sebutan, ada penjelasan tuh, wa idza huyyitun bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithlaha. Apabila kalian itu dihormati orang, dikasih tahiyah, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik lagi. Atau kalau tidak bisa, ya paling enggak mengimbangi. Nah, itu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, bagi mereka yang pandai bersyukur itu, mereka nanti kelak di akhirat itu akan mempunyai surga khusus, yaitu namanya surga Darul Muqamah. Ini penjelasannya teman-teman bisa melihat di surah Fatir ayat 35. Kemudian ada surga itu namanya Maqamul Amin. Apa itu surga Maqamul Amin? Surga Maqamul Amin adalah surga yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang takwanya itu tinggi sekali. Nah, kemarin kan kita sudah membahas takwa itu tingkatannya ada 3. Pertama, ketika melakukan dosa segera kembali lagi. Ketika lupa melakukan ibadah segera melakukan. Itu termasuk takwa tingkatan pertama. Kemudian takwa tingkatan kedua yang menengah itu adalah takwanya orang-orang yang mereka berusaha untuk menetapi, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Nah, baru kemudian yang tingkatan ketiga, tingkatan yang paling tinggi dari takwa itu adalah daru'atun min kulli syai'in siwallah, yaitu takwanya orang-orang yang melepaskan diri dari selain Allah. Dia tidak tergantung kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, mereka ini nanti akan di surga akan mendapatkan surga khusus, namanya surga Maqamul Amin. Kemudian surga yang ke-8, kan surga ada 8 nama surga ya. Kalau pintu surga itu ya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan lebih.
Kalau nama surga ada 8, tadi yang sampai ke-7, sekarang yang ke-8 adalah surga al-khuld atau jannatul khuldi. Surga ini dikhususkan bagi Allah, bagi mereka-mereka yang mampu menjaga diri. Nah, tidak mudah mengikuti arus. Mereka menjaga diri, sekuat tenaga menjaga diri. Tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang lain. Tidak mudah terpengaruh oleh kata orang lain. Orang-orang yang pandai menjaga diri ini nanti kelak di akhirat itu akan mempunyai surga khusus, yaitu namanya surga al-khuld atau jannatul khuldi. Nah, ini penjelasannya teman-teman bisa melihat di surah Furqan ayat 15 sampai 16. Nah, orang-orang yang ahli puasa itu nanti mereka di akhirat itu akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu surga yang namanya pintu surga Ar-Rayyan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hal ini bahwa inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu nanti ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Dari pintu Ar-Rayyan tadi, orang-orang yang berpuasa, ahli puasa, itu mereka akan memasuki pintu Ar-Rayyan tadi. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, di mana orang-orang yang tidak ahli puasa, mereka itu tidak akan bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan itu hanya khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, ada malaikat yang memanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa ketika di dunia. Fayaqumun, maka kemudian orang-orang yang ahli puasa itu berdiri. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum. Orang-orang yang lain yang tidak ahli puasa, mereka tidak akan mampu berdiri. Hanya orang-orang yang ahli puasa tadi berdiri. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka orang-orang yang ahli puasa tadi kemudian langsung masuk ke pintu surga, namanya pintu surga Ar-Rayyan, di mana orang-orang yang tidak ahli puasa itu tidak bisa memasukinya. Dan ketika orang-orang yang ahli puasa itu sudah memasuki semuanya orang-orang ahli puasa itu sudah memasuki pintu Ar-Rayyan, maka pintu Ar-Rayyan tersebut segera ditutup. Nah, ini penjelasan di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya muttafaq alaih, artinya sahih. Seperti itu teman-teman. Kemudian fadilah dari puasa yang keempat adalah ar-rabi' lis-shaimi farhatan. Orang-orang yang berpuasa itu mereka mempunyai dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama adalah ketika buka puasa. Buka puasa ini melihat semuanya serba enak tuh. Serba ingin dimakan semua, bahagia di hati ya. Walaupun mungkin adanya cuma air segelas pun, itu bagi orang yang buka puasa itu kelihatan mewah sekali. Karena seharian mereka puasa. Maka ketika saat-saat buka, itu adalah saat-saat yang bahagia sekali. Alangkah indahnya lagi kalau pas buka bersama. Buka bersama, suasana menjadi marhamah. Suasana saling kasih sayang itu kelihatan, saling bincang-bincang, saling guyon bersama keluarga, bersama bersama teman-teman, bersama handai tolan, buka puasa bersama. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang pertama. Karena kan tadi kan penjelasannya, fadilah dari puasa salah satunya adalah orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang pertama. Adapun kebahagiaan yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu di akhirat.
Karena nanti ketika di akhirat orang-orang yang ahli puasa tuh akan disambut oleh Allah langsung. Disitulah mereka akan merasa bahagia sekali. Bagaimana tidak ketemu Allah langsung? Sulit itu padahal kita ketemu dengan Allah itu. Nah, dasarnya apa? Di sini kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa itu dia mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertamanya adalah ketika saat-saat berbuka di dunia, dan kebahagiaan keduanya adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat. Dan kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat itu akan menjadi sesuatu yang paling indah, yang keindahannya melebihi apapun baik di dunia maupun di akhirat. Karena bahkan konon katanya kenikmatan surga itu pun kalah dengan kenikmatan bertemu dengan Allah. Karena tidak semua orang ahli surga, orang yang berada di surga itu tidak semuanya bisa bertemu dengan Allah, hanya orang-orang tertentu saja. Dan ketika sudah bertemu dengan Allah, surga yang begitu nikmat, surga yang dicari banyak orang itu, sudah kenikmatannya sudah seolah-olah tidak ada apa-apanya, seolah-olah sudah tidak terlalu nikmat. Karena apa? Saking nikmatnya bertemu dengan Allah. Dan itulah nanti yang kelak akan ditemui oleh orang yang ahli puasa. Hadis ini dijelaskan di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, dalam kitab Shaum, bab wujubu shaumi Ramadan, juz 4 halaman 88. Teman-teman bisa mengeceknya nanti. Artinya apa? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Seperti itu ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi kajiannya insyaallah besok di jam yang sama. Bukan jam sih, maksudnya waktu yang sama. Artinya setelah sholat tarawih ya. Kita lanjutkan lagi besok ya. Kalau tadi hari-hari kemarin itu kita membahas tentang fadilah, sejarah dari puasa, teman-teman bisa melihat yang ketinggalan ya. Ada sejarah puasanya, sejarah puasa itu bagaimana, tata cara puasa dulu itu bagaimana. Teman-teman yang ketinggalan bisa melihat di channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah channel dengan playlist kegiatan Ramadan dengan kitab Risalatus Syam. Di situ ada episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, dan ini adalah episode kelima. Bagi yang ketinggalan bisa melihatnya di situ. Kalau dari episode pertama sampai episode kelima ini masih membahas tentang sejarah puasa di umat-umat terdahulu itu bagaimana, tata cara puasanya umat terdahulu itu bagaimana, tata cara puasanya Nabi Muhammad, tata cara puasanya umat Islam di awal-awal Islam itu bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak, kemudian tahapan-tahapan perubahan puasa di dalam Islam itu bagaimana, kapan mulai diwajibkannya puasa, fadilah-fadilah puasa, hikmahnya puasa, itu masih kita pelajari di episode 1 sampai episode kelima. Nah, mulai episode ke-6 besok kita akan membahas tentang fikihnya. Jadi teman-teman persiapkan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Besok babnya adalah bab wujubu syami Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan. Itu nanti teman-teman kalau besok ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nggak masalah, kita bisa saling sharing di sini. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Mohon komentarnya, mohon masukannya. Wal afwu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Mafatih Ar-Rahmah channel dimanapun berada. Insyaallah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah
atau 2023 Masehi. Mafatih Ar-Rahmah Channel akan mengetengahkan kajian kitab Risalatus Syam. Risalatus Syam, sebuah kitab yang membahas tentang seluruh beluk puasa. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, maka pantengin terus channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah Channel. Insya Allah kajiannya akan dimulai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 ya. Jadi sekitar 3 atau 4 hari menjelang Ramadan, dan selama bulan Ramadan akan dilanjutkan terus sampai kitab ini selesai. Insya Allah selesai di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.